Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini tanggal 1 September tahun 2020. Adapun tema renungan pagi ini adalah, apakah Taurat masih berlaku? Sebelum kita mendengarkan renungan ini, marilah kita berdoa untuk memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus agar kita dapat memahami dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas pagi yang indah mengawali bulan September ini. Kami bersyukur atas semua berkat dan karunia-Mu pada hari-hari yang telah kami lalui. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Oleh sebab itu, kami mohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk kami merenungkan dan melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, adapun ayat yang mendasari renungan pagi ini terambil dari kitab Lukas bab 16 ayat 15 sampai 16 yang akan dibacakan oleh adik Aruna, siswa sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Aruna. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas ayat 16 pasal 15 dan 16 yang demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberikan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya." Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Aruna yang telah membacakan firman ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, mungkin Anda pernah mendengar serangan orang terhadap iman Kristen, yaitu tentang kenapa kita tidak lagi melakukan sejumlah aturan dalam hukum Taurat, seperti menghindari makan daging binatang yang haram, kewajiban sunat, mempersembahkan korban bakaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukankah tidak ada satu iota pun akan dihilangkan dari kitab Taurat? Bisa dibaca dari Injil Matius 5 ayat 18. Benar, Taurat artinya hukum masih berlaku, namun kemudian Yesus menjelaskan bahwa yang berlaku ialah moralitas dan tujuannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus khotbah di atas bukit yang ditulis di dalam Injil Matius 5 ayat 17, dituliskan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saya ulang, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sebagaimana yang dirasakan oleh Musa, Yosua, dan Daud, bahwa Taurat itu adalah sumber kehidupan. Tetapi oleh para pengajar Yahudi kemudian mengubahnya menjadi serentetan aturan yang memaksa dan mengabaikan isyarat tentang berita utamanya, yaitu kedatangan Mesias atau Juru Selamat yang
sekarang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Taurat ada sejumlah berita tentang kekudusan, perjanjian, dan penebusan. Seperti hewan yang najis, sunat, serta kurban hewan penebusan dosa. Itu semua merupakan lambang dari perjanjian baru yang memberitakan bahwa Yesuslah anak domba Allah, penebus dunia yang mentahirkan semua yang tidak tahir, termasuk orang-orang non-Yahudi. Karena itu, segala ketentuan yang terhubung dengan peran penebusan oleh Kristus, seperti hewan yang najis dimakan, sunat, serta kurban hewan penebusan dosa tidak perlu dilakukan lagi. Itu semua sudah digenapi Yesus. Namun, moralitasnya tidak hilang, yakni kekudusan hati. Bahwa kasih Yesus Kristus yang masuk dan menguasai hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi yang indah ini, dan mampukan kami untuk taat dan setia melakukan hukum-hukum-Mu seperti yang termuat di dalam hukum kasih, sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tuntunan tangan-Mu dan naungan kasih-Mu selalu kami terima berupa kesehatan dan berkat-berkat-Mu dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, selamat berkarya, Tuhan memberkati.